Langit Yaman berselimut senja. Ketika seorang pemuda duduk di depan rumah yang sangat sederhana, wajahnya teduh, tubuhnya kurus karena seringnya ia berpuasa, dan telapak tangannya kasar, ukiran dari kerja kerasnya setiap hari. Namanya Uwais Al-Qarni, seorang yang tak banyak dikenal manusia di zamannya, tetapi namanya harum di langit dan di kehidupan setelah wafatnya. Ia bukan seorang sahabat, bukan juga seorang panglima perang, bukan pula seorang ulama besar, tetapi Rasulullah menyebut namanya di hadapan para sahabat dan mengatakan, "Idza laqitum Uwais bin Amir fas'aluhu ayastaghfir lakum fa innahu min ahli sama wa du'a'uhu mustajab." Jika kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa darinya. Dia adalah penghuni langit, seorang yang doanya mustajab. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Saudaraku, Uwais hidup miskin di Yaman, hanya berdua dengan ibunya yang telah tua, lumpuh dan buta. Sejak kecil ia tak pernah jauh dari ibunya. Ia tak pernah berangkat mencari ilmu ke Madinah. Ia juga tak pernah ikut jihad ke medan perang, bukan karena tak ingin, tetapi karena ia memiliki tanggung jawab yang lebih besar, yaitu merawat ibunya. Siang hari ia bekerja keras sebagai buruh, mendapatkan upah sekedarnya, lalu pulang dengan senyum, menyuapi ibunya, memijit kakinya, dan mendengarkan ceritanya. Suatu hari ibunya berkata, "Anakku, aku ingin sekali pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji." Permintaan itu membuat dada Uwais sesak. Mereka miskin, tak punya kendaraan, dan jarak dari Yaman ke Mekah sangatlah jauh. Tetapi cinta seorang anak tak mengenal kata mustahil. Ringkasnya, perjalanan haji Uwais bersama ibunya ternyata mampu menggetarkan langit. Uwais bekerja keras, bahkan lebih keras dari waktu ke waktu. Ia menabung setiap keping uang hasil upah kerjanya, dan ketika cukup, ia membeli seekor unta, bukan untuk dinaiki, tetapi untuk membawa ibunya. Ia membuat semacam kandungan di punggung unta itu, dan dengan penuh kasih ia menggendong ibunya, meletakkan di atas unta, lalu berjalan menempuh ratusan mil menuju Mekah. Di tengah padang pasir yang panas membakar, kakinya melepuh, tubuhnya basah oleh peluh keringat, tetapi hatinya penuh kebahagiaan. Setelah berminggu-minggu perjalanan, mereka tiba di Mekah. Uwais menggendong ibunya tawaf mengelilingi Ka'bah, membimbingnya untuk sa'i, dan membantu segala keperluannya. Setelah semuanya selesai, ibunya menatapnya dengan mata yang berbinar. "Ya Allah, saksikanlah, wahai anakku, aku bahagia. Aku ingin Allah ridho kepadamu sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku." Uwais tersenyum, tetapi air matanya jatuh tanpa ia sadari. Saat hendak pulang, Uwais berhenti di depan Ka'bah dan berdoa, "Ya Allah, aku telah menunaikan keinginan ibuku. Ampunilah segala dosanya. Dan jika engkau mengizinkan, maka ambillah penyakitnya dan berikanlah itu kepadaku." Saat itu juga ibunya sembuh dari kebutaan dan tubuhnya menjadi lebih kuat. Tetapi tak lama setelah itu, tubuh Uwais dipenuhi penyakit kulit yang membuatnya dipandang hina oleh sebagian orang. Namun, langit mencatat namanya sebagai seorang yang doanya mustajab. Bahkan para sahabat pun terkejut. Bagaimana tidak? Ada seseorang yang bahkan mereka tak kenal, tetapi Rasulullah justru memerintahkan mereka meminta doa darinya. Hingga kemudian setelah Rasulullah wafat, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib selalu mencari sosok Uwais setiap kali ada kafilah dari Yaman datang ke Madinah. Tahun demi tahun berlalu, hingga suatu ketika mereka menemui seorang lelaki berpakaian lusuh, wajahnya biasa saja, tubuhnya penuh bekas penyakit kulit. Umar bertanya, "Siapa namamu?" Lalu ia menjawab dengan suara lirih, "Aku Uwais, wahai khalifah." Maka Umar pun menangis. Ia memeluk Uwais erat-erat. Lalu ia berkata,
doakanlah aku wahai Uwais. Doakan aku agar Allah mengampuniku. Kagetlah Uwais. Seorang khalifah meminta doa dari seorang lelaki miskin sepertinya. Umar berkata, Rasulullah menyebut namamu wahai Uwais. Beliau mengatakan engkau adalah penghuni langit dan doamu tak pernah tertolak. Maka dengan penuh kerendahan hati Uwais menengadahkan tangan berdoa untuk sang khalifah. Dan Umar pun akhirnya menangis. Saudaraku, Uwais tak dikenal di bumi, tetapi namanya bersinar di langit. Ia tak punya jabatan, tak punya harta, tetapi doanya didengar oleh Allah. Bukan karena ia seorang ulama, bukan juga karena ia seorang panglima perang, tetapi karena satu hal, ia adalah anak yang berbakti kepada ibunya. Rasulullah pernah bersabda, celakalah kalian. Para sahabat bertanya, siapakah gerangan yang celaka ya Rasulullah? Orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup dalam usia tua, tetapi ia tidak masuk surga karena tidak berbakti kepada mereka. Saudaraku, jika ibumu masih ada, jangan biarkan ia menunggu panggilanmu. Jangan biarkan ia merindukan perhatianmu, karena di saat ia tiada, mustajab doa-doanya pun ikut pergi bersamanya. Dan untuk kalian yang tak lagi memiliki dua permata, ayah dan ibunda, maka lakukanlah kebaikan atas nama mereka, karena anak yang soleh adalah hadiah terakhir yang bisa menerangi kubur mereka. Jangan sibuk mencari keberkahan di tempat lain, karena keberkahan terbesar ada di dalam rumah kita, di telapak kaki ibu kita, di keridhaan ayah dan ibu.